rantai produksi perikanan dan industri telur ikan budidaya di Cais do Atel, NTICO. Di pesisir selatan Brasil, tempat angin Atlantik bertemu perairan tenang Laguna dan teluk-teluk kecil. Sebuah industri perikanan modern berkembang pesat, tidak semuanya berasal dari laut. Lepas, sebagian besar justru lahir dari kolam-kolam budidaya dan teknologi aquaculture yang terus berkembang. Cais do Atlântico dikenal sebagai salah satu pusat pengolahan ikan terbesar di wilayah ini. Tidak hanya menangani ikan hasil tangkapan, tetapi juga mengolah hasil dari peternakan ikan, termasuk komoditas bernilai tinggi, telur ikan budidaya, atau yang secara internasional dikenal dengan roe dan kaviar. Inilah perjalanan panjang dari telur benih ikan dewasa panen dan akhirnya menjadi produk premium yang dikirim ke berbagai belahan dunia. Awal dari segalanya, induk unggul dan pembenihan. Setiap rantai produksi perikanan budidaya dimulai dari seleksi induk peternakan yang bekerja sama dengan Cais do Atel, NTICO. Memilih induk ikan. Mullet.cell Okaya Sturgeon Hybrid. Di beberapa kawasan hake budidaya, serta beberapa spesies penghasil roe lainnya. Para ahli genetika memastikan indukan memiliki kesehatan yang prima productivitas, telur tinggi, pertumbuhan stabil, kualitas rasa yang baik. Setelah lolos pemeriksaan, induk dipindahkan ke fasilitas broodstock dengan air jernih, oksigen stabil, dan pakan bernutrisi tinggi. Disinilah proses reproduksi berlangsung betina yang siap bertelur. Ditempatkan di kolam pemijahan, di mana telur yang dilepaskan akan dikumpulkan secara hati-hati. Rantai produksi perikanan di Cais do Atel, NTICO dimulai jauh di tengah samudera. Kapal-kapal nelayan berangkat sejak malam, menyusuri zona tangkap legal yang diawasi ketat oleh pemerintah Brasil di atas gelombang yang besar. Para awak bekerja tanpa henti, menurunkan jaring trol dan langline, mengatur umpan dan pelampung menggunakan radar serta sonar untuk mendeteksi gerombolan ikan. Ketika jaring ditarik naik, hasil laut yang beragam muncul ke dek kapal, salmonid lokal, hake anchovy, serta beberapa spesies lain yang menghasilkan roe berkualitas tinggi. Proses ini tidak sembarangan. Setiap kapal di kawasan Cais do Atel, NTICO memiliki standar, mematuhi kuota penangkapan, menjaga keberlanjutan stok ikan, memastikan kualitas terjaga sejak di laut. Suhu penyimpanan ikan di kapal dipertahankan antara 0 sampai 4 derajat Celcius agar kesegaran tetap maksimal saat kembali ke pelabuhan. Pendaratan dan penanganan awal menit ketika kapal sandar di fasilitas Cais do Atel, NTICO. Proses pengolahan langsung dimulai. Ini bukan pelabuhan biasa melainkan pusat logistik yang dilengkapi fasilitas bongkar kapal, mesin es dan air bersih, laboratorium inspeksi awal, cold storage berkapasitas besar. Setiap ikan yang turun dari kapal akan 1. Ditimbang dan dicatat untuk memastikan legalitas dan ketertelusuran traceability. 2. Diperiksa kualitas fisik, apakah masih segar, apakah ada kerusakan atau perubahan warna. 3. Dikelompokkan sesuai tujuan konsigar. Proses filleting dan pengeluaran telur ikan. Masuklah kita ke bagian yang paling menarik dari industri ini, pengolahan telur ikan. Tidak semua ikan membawa telur berkualitas. Telua mulit mugil, hake roe, dan beberapa spesies lokal menjadi komoditas utama. 1. Pemilahan ikan yang diduga bertelur dibawa ke jalur. Khusus, teknisi berpengalaman dapat menilai kualitas telur hanya dari bentuk dan tekstur perut ikan. 2. Pembation di ruang pemrosesan yang dingin. Ikan dibelah secara hati-hati,
telur ikan dikeluarkan dalam satu kantung besar yang disebut sakro. Sri, pencucian telur, sakro kemudian dicuci dalam air bersuhu rendah untuk menghilangkan darah, membran berlebih, serpihan jaringan. Semua dilakukan secara manual agar butiran telur tidak pecah. 4. Pengelompokan grade telur. Kemudian dinilai menurut ukuran butiran, warna, kekenyalan, tingkat kematangan. Dari sinilah ditentukan apakah raw akan dijual sebagai raw mentah segar, raw beku, premium, raw olahan, atau diolah menjadi produk gourmet bernilai tinggi. Salting penggaraman, telur ikan dicampur dengan garam laut murni. Proses penting untuk memperpanjang umur simpan, menguatkan tekstur, meningkatkan rasa. Pressing penekanan ringan, tekanan lembut diterapkan untuk mengeluarkan cairan berlebih tanpa merusak butiran. 3. Packaging, setelah itu raw premium dikemas dalam kaleng, aluminium dalam vacuum bag, atau jar kaca premium. 4. Pendinginan dan pemastian mutu, setiap batch diuji di laboratorium kontaminasi. Bakteri, keasaman, kadar garam, warna, dan tekstur. Hanya yang lolos inspeksi yang diperbolehkan masuk pasar ekspor. Produk ini banyak diekspor ke Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara Timur Tengah. Untuk pasar lokal Brasil sendiri, telur ikan lebih sering dijadikan bahan kuliner khas, bukan kaviar murni. Jalur produksi ikan utama. Selain telur ikan, Chais Do Atel Enticho juga memproses berbagai hasil laut lainnya. One fillet dan special cuts. Potongan ikan menghasilkan fillet tanpa tulang, steak portion. Cut skinless dan boneless, trim premium untuk restoran. Freezing dan blast freezer. Produk dibekukan menggunakan sistem blast freezer bersuhu Celsius agar nutrisinya tidak hilang. Packaging industri. Produk siap pasar dikemas dalam karton 10-20 kg. Untuk retail besar, vacuum pack untuk ekspor, pouch premium untuk lini gur. Cold chain distribution dari gudang. Produk dikirim dengan truk berpendingin ke pasar becek, supermarket nasional, hotel dan restoran, kapal ekspor. Inilah alasan Chais Do Atel Enticho dikenal sebagai salah satu rantai perikanan paling lengkap di wilayah selatan Brasil. Kimenit industri perikanan modern menuntut kebersihan standar. HACCP, kontrol ketat suhu, pemeriksaan tahap demi tahap. Chais Do Atel Enticho memiliki fasilitas inspeksi federal, memastikan semua produk bebas kontaminan, lolos standar kesehatan, aman untuk dikirim, teknologi barcode. Dan batch number memastikan semua produk dapat dilacak hingga ke kapal penangkapnya. Ini krusial terutama untuk produk value seperti raw. Hari sudah sore, kapal kembali bersandar, dan puluhan ton ikan sudah melewati proses panjang untuk menjadi makanan siap konsumsi di berbagai belahan dunia. Rantai produksi perikanan Chais Do Atel Enticho bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga cermin bagaimana laut, teknologi, dan manusia bekerja bersama dalam siklus besar. Dan di antara ratusan komoditas itu, industri telur ikan menjadi simbol bagaimana nilai tinggi bisa muncul dari proses yang teliti, bersih, dan penuh keahlian. Inilah wajah industri perikanan modern Brasil
Inilah Cais Do Atel and Ticho, dan inilah perjalanan panjang dari laut hingga meja makan di seluruh dunia.